pro dan kontra masyarakat dalam kasus penembakan Brigadir J. Kasus penembakan yang berakibat tewasnya Brigadir J disoroti banyak pihak, mulai dari kalangan para tokoh di dalam pemerintahan hingga masyarakat luas. Kejadian penembakan antar polisi ini juga menjadi ujian bagi institusi kepolisian dan nama baik bagi kepolisian jika Polri bisa memecahkan ini dengan baik. Di masyarakat sendiri berkembang opini liar akibat banyaknya kejanggalan dalam peristiwa ini. Maka tentu penting bagi penyidik untuk bisa bersikap objektif dan melepaskan persepsi pribadi dalam memecahkan kasus ini. Bagi masyarakat dan netizen, adalah penting untuk memberikan waktu dan juga turut berpikir objektif dalam memandang hal ini. Karena bisa jadi kita mulai menghakimi pihak yang bisa jadi memang tidak bersalah dalam kasus ini, atau bisa jadi sebaliknya. Mari kita lihat pro dan kontra dalam masyarakat yang berbeda dalam memandang kasus ini. Memandang Brigadir J sebagai pihak yang bersalah. Kelompok pertama adalah orang-orang yang melihat Brigadir J sebagai sosok yang bersalah dalam hal ini. Sebelum penembakan ini terjadi, menurut laporan dari istri Kadif Propam, Brigadir J melakukan tindak kekerasan dan pemaksaan pencabulan di kamar istri Kadif Propam, sehingga membuat Baradae bergegas ke kamar dan menegur Brigadir J. Dan disinilah tembak-menembak terjadi. Benar atau tidaknya laporan ini tentu harus dibuktikan oleh penyidik. Yang jelas, itulah laporan yang diterima oleh pihak kepolisian. Kelompok orang yang pro adalah mereka yang melihat ini berdasarkan laporan saksi mata istri Kadif Propam, di mana dalam kasus ini di posisi korban. Tentu perlu diteliti lebih lanjut, mengapa dan apa yang membuat Brigadir J tiba-tiba masuk ke kamar dan memaksa tindak pelecehan, dan sewaktu ditanya Baradae malah menembak. Memandang Brigadir J tidak bersalah. Kelompok berikutnya adalah yang kontra. Dan ini kelihatannya justru yang paling banyak di masyarakat, mengingat begitu banyak kejanggalan di kasus ini. Tentu pihak keluarga Brigadir J memposisikan diri sebagai pihak yang justru adalah korban dari ketidakadilan. Sebagai pihak yang kehilangan keluarga, perasaan tidak bisa menerima penjelasan dari pihak kepolisian. Apalagi berbagai kejanggalan yang terjadi bisa membuat pandangan menjadi subjektif. Kemudian, masyarakat yang memandang kasus ini dan membela Brigadir J bisa jadi memang mereka yang dari awal sudah tidak percaya lagi kepada institusi kepolisian dan menganggap segala sesuatu yang dikatakan polisi tidak benar. Ini tentu salah juga, karena pandangan ini menjadi subjektif, karena rasa ketidaksukaan kepada polisi semata. Lalu bisa jadi ada kelompok masyarakat lain yang memang melihat berbagai kejanggalan tadi dan mulai menerka-nerka apakah memang terjadi sesuatu antara Brigadir J dan istri Kadif Propam. Ini pun sebenarnya merupakan opini liar dari masyarakat semata yang menghubungkan ini dengan cerita Yesus dan istri Potifar dalam ajaran Kristen, atau Yusuf dan Juleha
dalam ajaran agama Islam. Apakah benar Brigadir J seolah-olah Yusuf atau Yusuf yang ternyata adalah korban? Tentu masih harus dibuktikan kebenarannya. Atau jangan-jangan isu perselingkuhan ternyata hanya rumor belaka. Malah ada skenario yang mengatakan bahwa justru istri Kadif Propram yang berselingkuh dengan Baradae dan ketahuan oleh Brigadir J. Ini tentu hanyalah dugaan liar dari masyarakat. Ada juga imajinasi liar yang menyalahkan Ferdi Sambo yang dituding janggal karena tidak berada di tempat kejadian saat penembakan terjadi. Imajinasi liar di atas barulah sebatas skenario yang belum bisa dibuktikan kebenarannya. Tapi apakah bisa benar? Siapa yang tahu? Bersikap netral. Kelompok ketiga adalah masyarakat yang bersikap netral, dan biasanya tipe ini yang memilih untuk wait and see. Untuk bisa bersikap objektif, tidaklah mudah karena harus mengesampingkan perasaan-perasaan atau ketidaksukaan kepada orang tertentu, entah itu istri Kadif Propram atau Kadif Propram sendiri Ferdi Sambo. Secara manusiawi, seorang manusia tidak akan suka kepada seseorang yang memiliki wewenang lebih tinggi atau berada di level atas, dan cenderung memilih orang yang lebih lemah. Bagi penyidik yang tentu menghormati dan merespek atasannya, tidak mudah berada di posisi para penyidik, apalagi menyidiki kasus yang pangkatnya lebih tinggi darinya. Dalam hal ini perwira polisi dan keluarganya. Apakah Brigadir J memang bersalah atau tidak tentu perlu pembuktian lebih lanjut. Beropini tentu bebas-bebas saja, tapi jangan sampai mengesampingkan kebenaran. Apakah tim khusus yang dibentuk kepolisian bisa memecahkan kasus ini?